di muka surat yang ke berapa? Doa rukuk sudah kan? 34 apa 33? 34, 33 ya? 33 bawah ya? Kunut ya? Sudah belum? Belum. Ya. Tidak. Tidak sudah? Tidak. Sampai rukuk saja. Kemarin belum. Tidak sudah apa belum? Sekarang kunut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau baca? Silakan. Pak Sofia kali ya. Jawab. Doa kunut sudah. Ianya dibaca pada posisi iktidar rakaat yang kedua di dalam sholat subuh, begitu juga di dalam rakaat yang akhir dari sholat witir pada setengah akhir di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdaatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang berada di dalam pembicaraan tentang doa kunut. Kita telah pun fahamkan doa iftitah, doa rukuk, doa iktidal. Jadi posisi semuanya jelas bagi kita. Doa iftitah setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita rukuk di posisi kita yang begini ya, itu rukuk namanya. Kemudian nanti kita naik lagi berdiri tegak, itu namanya iktidal. Posisinya sebelum sujud. Jadi sebelum sujud kita berdiri sebentar, itu namanya posisinya iktidal. Nah, di iktidal kita telah pun membahaskan tentang apa yang ada pembacaannya di sana. Nah, setelah iktidal dan doanya itu kadang-kadang ada sesuatu doa yang dinamakan kunut, di mana di salat subuh dan di salat Ramadan yang jelas. Itu jelas ada dua-duanya. Kunut subuh adalah disunnahkan di mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita yang NU biasanya akan membaca doa kunut di masjid Anda, di tempat Anda. Kalau tempat Anda Muhammadiyah ataupun Salafi ataupun Wahabi ya, itu biasanya tidak membaca doa kunut di subuh hari. Tapi Ramadan tetap membaca kunut. Pokoknya kunut karena di zaman Rasulullah SAW ataupun di waktu Rasulullah SAW beliau membacanya di akhir-akhir hayat beliau. Kunut subuh dibaca di akhir hayat beliau. Sebelumnya tidak membaca. Jadi ada yang menganggap itunya di dalam sholat ia merupakan sunnah yang dipegang, ada yang tidak. Ya, jadi dipegang oleh Imam Syafi'i, dikeluarkan fatwanya dan pengikutnya mengikuti, termasuklah seluruh Singapura mengamalkannya. Ya, di Singapura tidak ada masjid mungkin ya yang saya tahu tidak mengamalkan kunut subuh. Ya, di sini mazhab Imam Hanafi ya juga mengamalkan kunut subuh. Ya, kalau di sini masjid ini ya, masjid ini adalah masjid Hanafi. Ya, kita ada dua aja di Singapura, tidak ada Maliki, tidak ada Hanbali. Ada mungkin pengamalnya, tapi tidak ada masjid yang mengikuti. Ya, walaupun mereka Hanafi, tetap semuanya tertakluk di dalam Imam Syafi'i. Nikahnya juga Imam Syafi'i. Ya, nah, karena kalau nikahnya Hanafi agak berbeda sedikit di dalam atur acara 5 syurut pernikahan. Nah, sholatnya ada perubahan sedikit di waktu asar dan subuhnya, ya lewat sedikit. Ya, kalau di sini asarnya lewat sedikit, mungkin 15 sampai 20 menit. Ya. 2 kali Ustaz. Ya? 2 kali. Ya. Ada yang awal, ada yang akhir. Oh gitu ya. Jadi pokoknya Masjid Hanafi itu yang mengamalkan sedemikian ya. Di rata Singapura semuanya 1 kali aja mengikut kepada mazhab Syafi'i. Karena pendiri masjid ini merupakan orang dari mazhab Hanafi,
maka dihormati dan dilaksanakan seperti itu. Ya. Namun tidak ada banyak berbeza, tidak ada banyak yang bisa kita khawatirkan kalau kita berada di dalam masjid Hanafi. Karena imam mazhab yang mu'tabar ada berapa? 4. Satu, jangan, kita mulakan dengan ini dulu. Jangan, Hanafi dulu ya. Karena beliau adalah guru di antara 3 ini. Jadi Hanafi dulu ya, mazhab Imam Hanafi dulu karena beliau lahir dulu ya. Baru 100 tahun kemudian ataupun kurang 100 baru Imam Maliki ya, baru Maliki ya, kemudian baru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bergurukan Imam Malik, Imam Malik bergurukan Imam Hanafi, akhir sekali baru Imam Hanbali ya, Hanbali. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, bukan Hanbali ya. Baik, sekali lagi. Aduh, Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Ya, gitu ya. Itu aturnya. Jadi pokoknya kunut ini berperan banyak di dalam Imam Syafi'i. Jadi ada 3 macam jenis kunut. Satu kunut subuh, satu lagi kunut Ramadan, ya, satu lagi kunut nazilah. Ya, kunut satu yang pertama kunut subuh, hari-hari subuhnya dibaca di akhir rakaat ataupun rakaat yang kedua setelah i'tidal, sebelum sujud angkat tangan langsung berdoa. Setelah doa i'tidal yang kita pelajari. Sekali lagi, posisi kunut adalah rakaat yang terakhir. Kalau kita bicarakan subuh berarti rakaat yang kedua. Setelah pembacaan doa i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, langsung angkat tangannya, angkat tangan doang ya, tidak perlu buat apa-apa lagi ya. Mau rapatkan bagus kalau untuk kita yang perempuan ya. Kalau laki-laki bisa keluarkan sedikit nggak apa-apa ya. Pokoknya tidak ada usap di muka setelah akhirnya. Jadi setelah doa penutupnya langsung ke sujudnya. Jadi tidak ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu enggak ada. Ya. Dan itu adabnya. Doanya akan kita pelajari sebentar lagi. Doa kunut subuh ya adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah, memang Rasulullah membacanya. Cuman diperpanjangkan ataupun tidak itu dikhilafkan di antara ulama. Jadi ada ulama yang tidak mengamalkan. Tetapi kunut subuh itu ada enggak? Ada. Ya, jelas ada. Cuma mau mengamalkannya di dalam sholat subuh itu ada khilafnya. Pembacaannya seperti apa ya? Seperti apa yang kita dengar ini, itulah pembacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bacakan bersama sebentar lagi. Cuman saya mau terangkan lain-lainnya lagi. Jadi Ramadan. Kalau Ramadan adalah kunut yang kedua yang kita akan bahaskan. Ramadan biasanya dibaca pada setengah bulan yang terakhir, dari tanggal 15 setelah kita berpuasa selama 14 hari. Sebelum kita berpuasa 15 harinya, malamnya itu kita akan naik tangan untuk membaca kunut yang ini di sholat witir ya, sholat witir ya. Kunut ini dibaca di sholat witir, doanya sama ya. Nah, ini seluruh umat membaca kunut di 15 akhirnya, karena itu memang fa'ala Rasulullah SAW, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kunut yang ketiga adalah kunut nazilah ya. Kunut nazilah, kunut
pakai alif ya. Nazilah daripada perkataan turun ya, nazalah ya. Jadi kenapa nazilah? Kenapa dinamakan nazilah? Karena kejadian. Ya, karena kejadian. Suatu kejadian yang namanya Bir Maunah. Kejadian Bir Maunah terjadi di kala Rasulullah SAW menghantar lebih kurang 70 orang. Semuanya hafiz. Rasulullah menghantar 70 orang penghafal Al-Quran ke kampung sebelah, kampung Sidarjo. Rasulullah mengantar 70 sahabat ini di sebuah desa yang namanya Bir Maunah. Di mana? Bir Maunah. Sedih ceritanya, kejadiannya tidak disangka-sangka. Rasulullah mengantar 70 para hafiz ini untuk menerangkan tentang Islam di sana. Kejadian yang sangat-sangat menyedihkan Rasulullah SAW karena 70 sahabat ini semuanya dibunuh. Dan itu di awal ya, di awal Islam. Dan itu sangat-sangat mencemaskan sekali. Karena 70 saudara Islam, sahabat Rasulullah yang terbaik dihantar ke sana untuk mensyiarkan Islam, tapi dibunuh di sana. Yang hidup cuma 2 orang daripada 70 itu. Satu cedera tetapi tidak mati, satu lagi dapat lepas lari. Ya, yang cedera itu tidak mati, dia menyaksikan semuanya. Yang satu itu menceritakan Rasulullah apa yang terjadi. Jadi 2 yang hidup dari situ. Dan Rasulullah sangat sedih sekali. Dan Rasulullah SAW takut kalau sesuatu yang akan terjadi akibat daripada pembunuhan tersebut. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat nazilah ini. Qunut nazilah ini. Qunut nazilah dijadikan patokan kejadian itu sebagai satu kejadian yang mana ketika terjatuhnya sesuatu, turunnya sesuatu musibah di kalangan umat Muhammad SAW, maka sholatlah dengan menggunakan qunut nazilah pada semua akhir rakaat sholat maktubat kita. Sholat maktubat ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya sholat maktubat, sholat yang ditulis oleh Allah untuk menjadi kewajiban kita. Jadi sholat ini kalau kita mendapatkan situasi di tempat Anda, di Singapura, di mana kamu berada di Hong Kong, kerja di Hong Kong, tapi ada musibah di situ, ada gempa, ada apa, ada sesuatu kejadian yang menakutkan, dan Anda takut kalau Anda diapakan, ataupun berharap kepada Allah supaya menahan ataupun mengurangi masalah tersebut. Satu yang kita semuanya face adalah sesuatu yang baru-baru terjadi selama 1,5 tahun, 2 tahun. Apa? Corona ya. Covid. Ya, Covid atau Corona ya. Kalau Covid atau Corona itu merupakan bala yang dikatakan musibah, yang dikatakan dari penyakit. Yaitu memang sering ada di mana di waktu apa aja ya, di waktu dulu-dulu kakek-kakek kita semuanya mengalaminya. Penyakit ya, taun, apalagi diarrhea, apalagi malaria, denggi, demam berdarah, kolera, itu semuanya penyakit besar-besaran yang akan menular dengan cepatnya. Nah, kita ingin ini diangkat oleh Allah SWT, maka disunnahkan untuk kita masukkan qunut nazilah di 5 sholat tersebut. Tempatnya di mana? Sama seperti apa yang saya katakan, di akhir rakaat. Setelah iktidal, angkat tangan, baca doa. Doanya bisa baca doa ini ataupun doa yang lainnya. Doa yang lainnya akan kita baca nanti juga. Nah, itulah dia penerangan tentang qunut. Bisa hafal? Sekali lagi, qunut ada 3. 1 qunut subuh, 1 qunut akhir Ramadan setelah 15, 1 lagi kalau kejadian yang turun di kita dan dinamakan qunut nazilah.
Nah, inilah dia 3 jenis kunut yang ada. Selain dari itu tidak ada kunut lagi. Ya, jadi kalau Anda yang ingin melakukan kunut, bisa juga Anda tambah di Ramadan setiap hari. Selain daripada itu, ada lagi kunut yang bisa Anda tambah di setiap, kalau Anda bisa bikin sendiri ya, buat sendiri, setiap kunut Anda harian Anda baca di waktu witir Anda, di rakaat yang ketiga. Doanya sama juga seperti ini. Ada soalan? Ada pertanyaan? Pak, apa itu kunut nazilah? Ya, kunut nazilah itu sekali lagi adalah kunut ketika seseorang itu melakukannya karena ada musibah yang terjadi. Itu harus concurrent ya. Apa concurrent? Bareng. Dia dibarengi dengan masalah tersebut. Kalau masalah itu selesai. Makanya Rasul tadi saya ceritakan Bil Maunah itu ceritanya Rasulullah, saya belum habis cerita lagi ya. Jadi setelah kejadian tersebut Rasulullah sangat-sangat sedih karena kehilangan berarti kematian ya. Kematian 70 orang dan ya 70 orang kurang 2 ya, yang mana kematiannya itu di tempat tersebut, dan Rasulullah melaksanakan kunut nazilah ini selama 1 bulan. Selama 1 bulan beliau melaksanakan kunut nazilah tersebut. Setelah itu beliau berhenti karena mungkin ada permasalahan yang lain juga. Nah, kalau kita tidak semestinya kita lakukan apa aja permasalahan itu 1 bulan. Seperti Covid, sampai sekarang Covid ada. Ya. Sekarang ini musibah sudah bermacam-macam. Kita lihat di Palestina, ya. Kita lihat di, nggak tahu kalau di Ambon masih ada lagi apa enggak, di Ternate, di apa, masalah-masalah seperti itu. Kira-kiranya bisa tercetus apa aja sedikit permasalahan jadi permasalahan yang sangat besar yang sangat membahayakan. Nah, kalau kita mau atau inginkan dijauhi daripada permasalahan tersebut, maka kita melaksanakan kunut nazilah setiap hari dan di 5 waktu itu. Subuh kita baca kunut nazilah dengan kunut apa yang kita bacakan. Kunut zuhur setelah akhir rakaatnya kita baca kunut nazilah. Asar kita baca, maghrib kita baca, dan isya kita baca. Kalau Anda inginkan. Hukumnya apa di sini? Sunnah. Mau buat silakan. Dapat pahala, dapat dipelihara Anda menjadi orang yang terselamat. Tak mau buat, silakan aja. Cuma ini pengetahuan Anda bahwasanya ada yang semacam itu. Seorang imam sebaiknya kalau dia mau buat kunut nazilah, dia beritahu. Jadi makmumnya bisa standby, tidak langsung sujud. Jangan didengar tidaknya di orang imamnya berdiri Allahumma, dia sudah sujud. Kalau dia dengar begitu, dia harus kembali ya. Kalau Anda tidak ataupun terlepas, Anda harus kembali ke posisi imam tadi. Ya, ke posisi imam tadi. Nah, apa bacaannya sama ya Pak dengan kunut biasa? Nah, kita akan pahamkan nanti bacaan kunut nazilah di sebelah sini, di sebelah satu lagi. Jadi kita akan baca kunut subuh dulu. Ya, bismillah. Bila siapa itu? Wahai Allah, tunjukkanlah aku. Baik, kita baca bahasa Arabnya dulu, nanti kita baca maknanya ya. Ini pagi-pagi ya, ini pagi-pagi ataupun subuh ataupun witir Ramadan. Ini adalah kunutnya. Kalau kunut nazilah mau baca ini juga karena kamu sudah hafal ini, tidak hafal di sebelahnya ini pun nggak apa-apa. Tapi kunut nazilah ada pembacaan yang khusus. Tapi kalau kunut nazilah Anda membaca kunut subuh Allahumma hdina fi man hadait, enggak ada masalah. Baik, kita baca sama-sama. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Nah, kalau kita baca ramai-ramai atau kan Anda sudah punya suami, nanti dibacakan Allahumma hdina. Diajarkan suami kamu baca dina dong. Kita 2 orang bilang gitu ya. Nah, kalau dia yang imam. Kalau Anda baca sendiri Allahumma dini. Ya, kalau Anda baca 2 orang, Allahumma dina. Fi man hadait, Fi man hadait. wa afini, Wa afini.
ya. Di sini pun bisa tukar kepada fina, ya. Kalau dua orang atau banyaknya. Wa'afini fi man afait wa tawallani. Ini dia sama juga bisa tukar jadi wa tawallana fi man tawallait wa barik. Sama juga lana ataupun li. Kalau li kita sendiri, ya. Kalau rame wa barik lana fima a'tait waqini. Sama juga waqina, ya. Waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi. Nah, ini kalau kita baca secara berjemaah, ini dibaca secara berjemaah. Jadi imamnya diam karena tidak kena pada pembacaan amin. Kalau yang lain tadi itu Allahumma hdina fiman hadait, kita lihat maknanya. Wahai Allah, tunjukkanlah kami, ya, bersama orang-orang yang telah kamu tunjukkan, jadikanlah kami yang dengar bisa amin. Tetapi kalau sampai kepada fa innaka taqdi, kita lihat maknanya. Sesungguhnya engkau yang menghukumi, bukan engkau yang dihukumi. Kita nggak bisa aminkan. Kita kena mentakidkan. Kita sendiri yang mempercayai bahwasanya Allah yang menghukum, bukan dihukum. Jadi kita perlu ucapkan. Makanya dari sini fa innaka taqdi dibaca bersama imam. Tidak mendengarkan imam dan mengaminkan imam. Contoh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Saya imamnya, saya diam. Semuanya baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man. Itu Anda yang baca. Sama-sama dengan imam. Yang baca tapi dia tidak akan bersuara karena dia tidak menginginkan Anda amin. Dia inginkan Anda baca bersama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita walakal hamdu ala ma qadait. Ini wa nastaghfiruka pun bisa, astaghfiruka pun bisa. Kalau kita ramai nastaghfiruka, ya. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wahai Allah, tunjukkanlah aku bersama orang-orang yang telah Engkau tunjukkan. Jadikanlah aku sehat bersama orang-orang yang telah Engkau sehatkan. Uruskanlah diriku bersama orang-orang yang telah Engkau urus. Berikanlah keberkahan kepadaku dari apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari keburukan sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Nah, ini dia ya, sesungguhnya. Sesungguhnya Engkaulah yang menghukumi, bukan Engkaulah yang dihukumi. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang-orang yang Engkau tolong. Tidak akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Maha suci dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhanku. Segala puji milikmu atas sesuatu yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon keampunanmu dan aku bertobat kepadamu, wahai Allah. Semoga rahmat dan keagunganmu mudah-mudahan dicurahkan kepada Nabi Muhammad yang ummi atau tidak boleh membaca dan menulis,
dan ke atas keluarga dan sahabatnya, dan doa selamat tetap dicurahkan kepada mereka. Nah, ya, jadi begitu ya. Kalau kita melihat kepada sujud sahwi, kalau Anda tidak membaca dan membaca dengan tanpa membaca yang sebenarnya bersama dengan selawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, maka dikehendaki Anda untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Taib, itulah dia kunut yang dibacakan pada setiap Ramadan 15 dan sampai akhir sebelum Anda berlebaran, dan juga setiap subuh, setiap hari di pagi hari. Tempatnya setelah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, langsung naik atas tangan Allahumma hdina fiman hadait, sampailah kepada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung turunkan tangannya ya, terus ke tempat sujud, langsung sujud. Jangan usap. Tidak disunahkan usap karena tidak ada hadis yang berbunyi begitu. Lalu Rasulullah usap di mukanya, enggak ada. Jadi nggak usah buat itu, langsung ke sujudnya. Jelas? Kita lanjutkan. Dan juga doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang mana doanya adalah seperti ini. Ya, mungkin Anda bisa mulakan dengan alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alaikal khair wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhla' man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfidhu wa narju rahmatak wa nakhsha adabak inna adabakal jidda bil kuffar mulhiqun Allahumma adhibil kafaratal ladzina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim imana wal hikmata wa thabbithhum ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum an yu'fu bi ahdika alladhi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim waj'alna minhum amin. Silakan. Dan juga doa kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ataupun semoga Allah meridhoinya. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu dan keampunan-Mu, dan aku memuji segala kebaikan untukmu, dan aku tidak mengkufuri-Mu, dan aku beriman kepadamu, dan aku melepaskan diriku dari orang yang derhaka kepadamu. Wahai Allah, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku melakukan sholat dan bersujud, dan hanya kepadamu aku berbuat dan berkhidmah,
Aku mengharapkan rahmat-Mu dan aku takut akan azab-Mu. Sesungguhnya azab-Mu yang berat itu akan ditemukan pada orang-orang yang kafir. Wahai Allah, siksalah orang-orang kafir yang telah menghalangi jalan menuju Engkau, dan yang membohongi utusan-utusan-Mu, dan yang menerangi orang-orang yang Engkau kasihi. Nah, ya, ini diantara doa-doa yang dikatakan qunut nazilah. Terus, Wahai Allah, ampunilah orang-orang mukmin dan mukminat, orang-orang muslimin dan muslimat, dan damaikanlah permusuhan di antara mereka, dan jinakkanlah antara hari-hari mereka. Antara hati-hati mereka. Jadikanlah di hati-hati mereka keimanan dan hikmah. Tetapkan mereka atas jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Berikanlah mereka ilham ataupun kefahaman untuk memenuhi janji-janji-Mu yang telah Engkau janjikan pada mereka, dan berilah pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh mereka. Dan jadikanlah kami termasuk dari golongan mereka. Wahai Allah, kabul. nah, ya, jadi begitulah doa yang disampaikan dan bisa diikuti dari doa qunut nazilah. Jadi qunut nazilah ini ada beberapa yang mana bisa disesuaikan, ya, bisa disesuaikan dengan apa-apa yang ada di keadaannya. Di sini tidak ada penyakit, ya. Doa di sini tidak ada penyakit yang membincangkan tentang kalau ianya adalah COVID. Jadi kalau ianya adalah COVID, mungkin kita akan tambah dengan ya Allah, jauhilah aku daripada penyakit-penyakit dan juga balak wabah yang kita terima, ya, yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi setiap doa, setiap keadaan itu disesuaikan, dimasukkan. Jadi yang ini diantara salah satu doa. Kita juga mempunyai doa yang telah siap di MUIS dan juga dipakai di mana-mana untuk COVID-nya. Ya, agak panjang sedikit. Kalau mau, insya Allah saya akan fotokopikan. Jadi Anda boleh baca sehari-harinya. Ya, kalau belum hafal boleh baca. Boleh pegang ya. Kalau boleh hafal, kamu boleh pegang ini dan baca. Tapi insya Allah kalau benar-benar mau amalkan, kalau ini tidak bersesuaian karena ianya lebih kepada peperangan ataupun orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin ini dipakai di Palestina bisa aja. Tapi kalau kita tidak punya masalah yang seperti itu di sini. Jadi qunut nazilah adalah qunut, namanya aja nazilah, ya, yaitu sesuatu yang turun di keadaan di situ. Kalau kita mungkin malah petaka daripada gempa bumi, kita takut kapan aja bisa terjadi. Kalau kena di Sulawesi, kena di sana, kena di Singapura juga. Kalau Anda di Jawa Tengah pasti kena, ya, kena dekat dengan Merapi atau apa, ya, pokoknya begitu. Kekhawatiran yang sering ataupun bisa aja terjadi ataupun pernah dialami, ya kan, kita pernah alami gempa-gempa yang besar di Aceh, di mana begitu. Jadi kita takut kalau itu diulang kembali, maka kita minta supaya jauhi gempa bumi, jauhi yang seperti itu. Ya, ada doa-doa yang seperti itu. Insyaallah kalau diingatkan Mbak Sufia, kan Mbak Sufia tiap malam SMS saya. Jadi malam ini jangan lupa ya. Mungkin di ujung minggu depan, ya, ketika sebelum saya masuk ke sini diingatkan siapa aja ya, Mbak Ana atau Mbak siapa aja. Iyalah. Ya, Jangan Mbak Sofia, remuk Sofia. Mbak Ana. Ya, siapa aja deh, pokoknya ingatkan saya 2 atau 3 hari sebelum kita masuk sini. Jadi saya bawa naskah yang ada, yang general ya, yang biasa digunakan untuk nazilah. Terima kasih Ustaz. Baik, Allahu a'lam bishawab. Apa lagi yang perlu saya pahamkan di dalam kefahaman kunut ini? Kunut. Ada soalan? Kunut di mana? Apa? Baca kunut. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah niatkan, kalau kita amalkan, kalau kita sudah biasa dengannya, tetapi terlupa pada hari tersebut, makanya kita ingat di dalam sholat, maka kita buat sujud sahwi. Kalau tidak ingat di dalam sholat, ya lupakan aja. Tapi kalau kita memang tidak berniat untuk melakukannya, karena sudah dibiasakan, karena kita ikut di tempat Muhammadiyah, barangkali kita dibesarkan di masjid yang mana
orangnya tidak melakukan kunut subuh? Ada di sini? Ada semua kunut. Semua kunut ya? Kalau lupa macam mana Pak? Itu dia. Pertama sekali, kalau Anda lupa tetapi Anda niatkan untuk melakukannya dan Anda ingat di dalam sholat. Sekali lagi, Anda memang berniat melakukan kunut tetapi terlupa dan ingat di dalam sholat. Itu 3 syaratnya ya. Baru Anda buat kunut, baru Anda buat sujud sahwi. Sujud sahwi dibuat setelah pembacaan tahiyat akhir. Sebelum Anda salam, Anda sujud 1 kali. Baca subhana rabbiyal a'la pun enggak apa-apa, ataupun baca doa yang biasa dibacakan subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dibaca 3 kali, kemudian duduk baca rabbighfirli warham biasa, kemudian sujud sekali lagi, baca doa tersebut, kemudian duduk dan salam. Itu sujud sahwi namanya. Yang saya mau tanyakan Pak, apa sudah assalamualaikum baru diingat itu gimana? Jangan, kan saya 3 syarat itu. Ingat, Anda sudah berniat, Anda terlupa dan Anda ingat di dalam sholat. Apa itu dalam sholat? Sebelum salam yang pertama. Jadi setelah itu ya lupakan aja. Karena sujud sahwi ini adalah kalau sudah lupa. ya, tidak payah. Karena asli sujud sahwi ini adalah sunnah. Dia tidak membatalkan, dia cuma menutupi pahala kekurangan yang Anda ada. Ya. Jadi pahamkan baik 3 syarat itu. Anda sudah berniat untuk baca, Anda terlupa untuk baca, Anda teringat sebelum salam yang pertama, dan baru buat sujud sahwi. Kalau tidak, sudah salam yang kedua baru teringat, ya langsung masak aja, nggak apa-apa. Teruskan dengan kegiatan Anda. Ya. Nah, ada banyak ya situasinya ya, Pak. Ada banyak situasinya. Ada yang imamnya terlupa, Anda ingat. Ada yang Anda terlupa di setengah jalan. Ada yang Anda terlupa di. Jadi semua situasi itu mempunyai jawabannya, ya. Karena telah dilalui oleh seluruh umat Islam. Jadi kalau Anda di dalam posisi iktidal tadi, dengar ya baik-baik, Anda berada di posisi iktidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Anda masuk mau sujud ini sekarang. Sekarang kalau sudah lewat daripada tempat ruku, Anda teringat, dengar dulu belum pokoknya. Kalau sebelum ruku ini Anda teringat, bisa naik lagi. Kalau sudah di posisi ruku, Anda ingat, tunjuk aja. Langsungkan aja ke sujudnya. Jangan kembali ketika Anda mau sujud. Jangan. 1. Kalau Anda buat begitu, dengar baik-baik ya. Pak, dengar baik-baik. Kalau Anda berbuat begitu, batal sholat Anda. Kenapa batal? Karena Anda meninggalkan posisi yang wajib untuk posisi sunnah. Ya, jadi kalau Anda Sami Allahu liman hamidah, ini masih lupa, ini teringat, langsung naik balik, nggak apa-apa. Allahumma hadina biman hadi, nggak apa-apa, nggak usah sujud sahwi, nggak usah apa-apa. Tapi kalau Anda Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, Anda langsung mau ke sujud, sudah masuk ke lebih daripada ruku, ini baru teringat, jangan naik lagi, langsung sujud aja. Sudah, di situ Anda bisa buat sujud sahwi. Ya, kalau sudah selesai teruskan. Kalau Anda tinggalkan ya di tempat posisi itu Anda teringat, kemudian sudah lebih dari ruku, kamu naik ke atas, itu batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena Anda meninggalkan posisi yang wajib untuk posisi sunnah. Ya, gitu aja. Karena soalnya kalau sudah di situ ya sujud sahwi aja dah. Sujud sahwi aja, kalau mau pahalanya yang Anda terlupa, Anda tetap mendapatkan pahalanya, Anda melakukan sujud sahwi. Karena Anda mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah terlupa. Ya, jadi
Kita sebagai manusia ya biasa aja lupanya. Saya lupa kadang-kadang mau SMS Mbak Sofia. Oke, ada lagi soalan-soalan dalam seputar kunut ya. Ya karena kunut sebenarnya memang banyak persoalannya kalau Anda pikirkan. Saya kasih contoh lagi adalah imam yang terlupa. Nah, kalau imam yang terlupa lagi parah dia, ya. Kalau dia sudah berada di posisi lebih ruku, diingatkan oleh Anda. Istri yang baru sadar, subhanallah, ataupun dia tepuk tangan, ya. Dan dia teringat ketika dia harus lanjutkan aja. Dia tidak bisa naik. Kalau naik semuanya batal. Jadi kalau mau ingatkan harus ingatkan cepat. Dan imam harus benar-benar tahu dia tidak bisa lebih daripada ruku untuk naik kembali. Kalau dia sudah turun ke bawah ya sudah selesai. Kalau dia diingatkan, kalau ada jemaahnya subhanallah, ya dia masih lagi mau Allah, terus dia naik ke atas. Allahumma hdina, enggak apa-apa. Ya, kalau ceweknya, perempuannya tepuk tangan dan tepuknya lambat ataupun suaranya keluar lambat sampai ke sana. Ya, dia sudah di posisi mau sujud, dia naik lagi. Apalagi situasinya? Saya kira itu aja deh. Kalau ada, silakan. Ada pertanyaan apa-apa? Kenapa? Apa ini? Apa yang terjadi? Sujud sahwi. Tentang lain boleh Pak tanya. Oke, jadi kita berhenti dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Kita berhenti di kunut ya. Insyaallah minggu hadapan atau minggu dua hadapan kita masuk ke doa sujud ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan saya buka kepada soalan sebelum kita tutup kelas. Silakan soalan apa aja yang keluar daripada ataupun masih dalam kunut enggak apa-apa juga. Bismillah. Tentang umroh Pak. Kalau itu doa tawaf macam mana Pak? Nah, ya. Jadi kalau sholat itu sama seperti tawaf ya, di dalam